Baiklah kakak-kakak semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memasuki pertemuan kita hari ini, baiklah untuk berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Ariandi. Sebelum memasuki materi kita nih Kak, sebaiknya kita berdoa dulu Kakak yang dipimpin oleh Kak Ariandi. Kepada Kak Ariandi, mohon bantuannya Kak untuk memimpin doa kita lagi. Halo Kak Ariandi, ada di posisi? Oke, Kak Ariandi mungkin tidak di posisi. Kak Sudarmanto, pimpin dulu doa kita Kak Sudarmanto. Iya kak, halo tes, bisa Oke, didengar kak? bisa Kak, sangat jelas sekali. Oh ya, makasih kak untuk waktunya. Untuk memulai kita acara Zoom meeting ini, mari bersama-sama kita berdoa dengan agama kepercayaannya masing-masing. Doa bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih pada Kak Sudarmanto yang telah memimpinkan doanya supaya kita mendapat keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Lanjut Sama-sama kak. kepada kakak-kakak. Ini yang tidak lupa saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya kesepakatan bersama kita di kelas 009 ini kakak-kakak untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir dan seluruhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik recent atau gangguan teknis lainnya. Ini kesepakatan kita bersama yang harus kita jalani bersama kakak-kakak ya. Selanjutnya ini tujuan sesi kita kepada kakak-kakak semuanya diharapkan mampu. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, minat memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan terakhir yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensi. Oke kakak-kakak, ini agenda kita pada siang hari ini. Pembukaan, pengingat kesempatan, udah kita jalani tadi. Yang kedua, kita akan memasuki aktivitas pertama yaitu role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Itu nanti ada sesinya nanti kakak-kakak ya. Agenda kegiatan ini akan diberikan kepada kakak-kakak semua. Ya, Kak Wisnu. Silakan Kak Wisnu. Kak Wisnu mengangkat tangan. Izin Kak, kalau tiba-tiba Iya, keluar Kak. room soalnya mati listrik. Biasanya mati jaringan, mati listrik. Oke, siap. Yang jelas tetap hadir kalau udah masuk listriknya nanti, Kak ya. Oke, kakak-kakak semuanya. Di sini ada pertanyaan sedikit yang akan kakak jelaskan di kolom chat. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu apa yang menandakannya? Silakan jawab langsung kakak-kakak pun bisa atau ditulis di kolom chat kakak-kakak semuanya. Dipersilakan Kak. Jawab langsung pun bisa dengan mengangkat tangan atau tulis kolom chat yang ada di monitor kakak masing-masing. Dipersilakan kepada kakak-kakak semuanya menulis jawabannya. Ayo kakak-kakak.
Ayo kakak-kakak semuanya dipersilakan untuk mengisi kolom chat atau di resend langsung. Kak Mestiadi menjawab, peserta didik dapat menilai dan menganalisa gerakan yang dicontoh oleh guru. Ayo kakak-kakak lainnya segera jawab. Kak Wisnu, Kak Sudar, selamat bergabung Kak Martawati. Semoga kakak sehat selalu. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Itu apa yang menandakannya? Kak Mestiadi menjawab, peserta didik dapat menilai dan menganalisa gerakan yang dicontohkan oleh guru. Oke, kakak-kakak lain. Oke, kakak, kita lanjut karena hanya Kak Wisnu menjawab. Pengajaran memberitahukan, menunjukkan atau mengarahkan sekelompok siswa untuk melakukan sesuatu. Oke, itu adalah menurut pendapat kakak-kakak bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, kakak-kakak, kita lanjut. Sebelum menjawab pertanyaan, marilah sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita masing-masing. Sekarang saya ingin sedikit bertanya kepada kakak Ariandi. Bagaimana Kak, kalau di kelas kakak, apakah saat ini kita banyak suara fluid sebagai perintah gerak dari suara guru atau pembelajaran lainnya Kak? Bagaimana Kakak Ariandi? Apakah di dalam pengajaran kakak hanya memakai suara atau memakai seperti perintah-perintah yang lainnya, bahasa isyarat yang lainnya? Gimana tuh Kakak Ariandi, penjelasan kakak, refleksi kakak dalam pembelajaran ini Kak? Apakah kita ini masih menggunakan nuansa komando sangat kental terasa di setiap kali pembelajaran ya kakak ya? Karena nuansa komando ini hanya memerintah, kita yang melakukan perintah. Baiklah kakak Adelia, gimana tanggapan kakak kak? Halo kakak Adel, Kakak,
Iya kak, lanjut. Bagaimana tanggapan kakak kalau di tempat kakak belajar, kelas kakak? Untuk memberi komando itu kadang pakai fluid, kadang juga dengan aba-aba gitu. Oh, Dan berarti udah menggunakan fluid kak? iya, keseringan saya pakai fluid sih, tapi kalau ya Kak, karena siswa sih kalau udah bunyi bel gitu kan kebetulan saya di jam pertama gitu PJOK-nya selalu. Iya, iya, Jadi ketika bunyi bel, eh, kalau saya sudah di lapangan anak-anak kan sudah berbaris iya. gitu. Jadi mereka sudah paham aja, kasih instruksi aja. Tapi aba-abanya yang pertama ya waktu ya dengan suara kita juga iya, dengan fluid ya juga. Karena aba-aba seperti untuk melakukan baris gitu, udah gitu suruh pemanasan dulu atau ice breakingnya itu ya ada yang pakai fluid, ada juga yang pakai aba-aba komando. Saya sih seperti itu sih. Hmm. Emang saya pun sebelum memasuki PKG PJOK ini kebanyakan komando juga kak. Komando karena tidak semua sebagian siswa atau peserta didik itu paham yang artinya berkumpul. Kadang saya mengatakan sebelum masuk pelajaran untuk ke depannya, saya mengatakan kepada siswa itu bahwasanya apabila peluit ini berbunyi untuk satu kali, maka segera memakai seragam untuk olahraga. Yang kedua, apabila peluit itu bunyi yang kedua kali, maka di peserta didik wajib berkumpul di lapangan atau di tempat olahraga yang telah ditentukan. Kalau saya dulu seperti itu kira-kiranya Kak. Tetap menggunakan peluit tapi dengan isyarat kita harus menjelaskan dulu peluit itu yang pertama seperti apa dan yang kedua seperti apa. Kalau saya seperti itu kira-kira Kak. Bagaimana? Terima kasih untuk jawaban Kak Adelina. Bagaimana untuk Kak Mestiadi di kelas Kakak? Apakah telah menggunakan hal yang seperti ini Kakak? Oke, terima kasih Kak. Kalau saya sama dengan Kakak Adalina tadi, paling seringnya sih pakai fluid. Kalau untuk pakai komando itu paling untuk menjelaskannya saja, menjelaskan materi pembelajarannya. Kemudian kalau untuk aba-aba yang lain itu pakai fluid semua Kak. Oh, pakai peluit juga Kak ya. Pakai fluid Kak. Berarti udah merata lah kalau peserta kakak memakai peluit itu berarti udah paham lah gitu pada pembelajaran kakak ya. Pahamnya baru sekarang juga Kak. Mungkin karena saya baru juga di situ kan. Oh, baru juga. Ya, karena saya kan pindahan P3K kemarin, lulus P3K pindah ke situ. Kemungkinan dulu jarang pakai fluid anak itu kan. Jadi setelah saya sering Hmm. pakai fluid, anak itu paham, cepat kali paham. Kalau udah 2 kali bunyi berarti kumpul, baris. Kalau bunyi fluid 1 kali berarti mulai gitu. Dalam pemanasannya gitu. Oke, oke, oke. Berarti udah kakak gunakan juga ya sebelum pindah. Berarti kalau di sekolah sebelumnya udah memakai peluit juga kak? Enggak? Sudah Kak. Karena kalau nggak pakai fluid nggak dengar, suara kita pun nggak dengar sama orang tuh kan. Jadi kalau pakai fluid mereka itu lebih paham lagi saya rasa. Apalagi kalau pesertanya banyak kak kan? Banyak ya Kak. Lokal. Di sekolah lama saya banyak, hampir 35 satu kelas. Ramai juga itu kak. Ramai Kak. Bagaimana kalau satu kelas itu 35 kak? Apakah merespon dengan peluit yang kita bunyikan itu dan sedang kita kasih syarat? Apa Kak? Putus-putus suara ya? Bagaimana siswa itu apa peserta didik itu merespon dengan kakak menggunakan peluit? Kan ada tuh tanda-tandanya. Ada Ya satu betul. kali, ada 2 kali. Ya. Merespon semua itu kak? Merespon nggak? Kalau kita panggil pakai suara, sini kumpul semua, itu paling 2-3 orang respon. Karena mungkin kurang dengar juga kan. Tapi kalau udah fluid Ya, bunyi ya. 2 kali, itu langsung berbaris itu Kak. Langsung ke lapangan. Oke. Terima kasih Kak Mesti. Kita lanjut ke Kak Martawati. Gimana Kak dengan pembelajaran PJOK di kelas kakak atau di sekolah kakak? Oke, terima kasih Kak. Kalau saya di sekolah saya
Saya lebih sering menggunakan komando dengan suara sendiri, Kak. Tapi kalau kira-kira mereka tidak mendengar, baru terkadang saya bunyikan fluid begitu, Kak. Tapi ya lebih seringnya dengan suara sendiri saja gitu. Oke, Kak, lanjut. Kak Wisnu, ada tempat? Halo Kak Wisnu. Oke, mungkin Kak Wisnu tidak ada berada tempat. Kita lanjut kakak-kakak. Setelah kita melakukan menjawab pertanyaan ini tadi, beberapa hal yang mungkin udah dilakukan di kelas kita masing-masing, udah ada yang melebihi sebelum pelajaran ini mungkin kakak-kakak udah melakukan bahasa isyarat yang selama ini sebelum kurikulum ini kita hanya menggunakan komando yang sangat kental. Maka anak-anak ini jarang tahu dengan bahasa isyarat ya kakak-kakak ya. Ini ada sebuah video, sebuah pakar tentang pembelajaran SCL ini yang berpusat pada peserta didik. Kita ada simak dulu sebentar kakak-kakak ya. Maaf Kak, suara videonya memang nggak ada ya Kak? Oh, nggak ada Iya Kak, nggak kedengeran. tapi teksnya lihat Kak. Teksnya ada Kak. Mungkin jaringan tuh mungkin Kak. Kalau di sini terdengar Kak. Baiklah kakak, yang sana mungkin tak dengar ya, tapi pada dasarnya video ini menjelaskan tentang ini tadi kak, tentang pembelajaran kita yang menggunakan pembelajaran diferensi ini, tidak menggunakan lagi sifat-sifat komando. Tapi kalau penjelasan di sini, memang orang itu meneliti sangat susah juga untuk memberikan syarat-syarat kepada siswa atau peserta didik yang belum memahami tentang pembelajaran ini kak. Disitulah inti video ini, maka daripada itu kita lanjut kepada aktivitas yang pertama. Mari melakukan aktivitas role play. Sebelum ke sini, pernah kakak-kakak melakukan gerakan role play ini, Kak? Pembelajaran role play ini, yang peserta didik. Kak Martawati udah pernah melakukannya? Selain di, udah berapa lokal kira-kira kakak lakukan ini, peserta capaian role play ini, aktivitas role play? Halo kakak, bisa didengar kakak suara saya? Halo kakak-kakak semuanya. Kak Aryan dengar suara, Kak Adelia dengar. Macet-macet Kak suaranya. Macet-macet. Sekarang masih belum dengar suara saya, Kak. Kak Aryan dengar suaranya enggak?
Baiklah kakak-kakak, sambil kita menunggu situasi jaringan yang bagus, kita lanjut dengan aktivitas pertama, yaitu mari melakukan aktivitas roleplay berikut ini. Ini roleplay aktivitas pembelajaran, capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Di sini nanti kakak-kakak, peserta didik apabila kita melakukan pembelajaran, peserta didik wajib mengetahui hal sebelum melakukan aktivitas, menghitung dulu denyut nadinya kak. Berapa dalam waktu kurun 10 detik. Berapa denyut nadi sebelum melakukan gerakan. Setelah itu peserta didik menghitung, peserta didik mengetahui efek dari latihan dilakukannya. Umpamanya squat jump. Efeknya untuk apa? Apakah dia pening kepala atau sesak napas? Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Setelah melakukan perubahan denyut itu, apa yang dirasakan oleh peserta didik? Yang terakhir itu asesmennya kakak-kakak, melakukan self-peer assessment efek latihan telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan, dan terakhir aktivitas latihan gerak koordinasi. Ya, kita lanjut kakak-kakak ya. Di sini nanti adalah langkah-langkah aktivitas. Yang pertama, Fasil membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2 dan 3. Yang kedua, Fasil menampilkan pilihan gerak. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi nanti denyut nadi kakak sebelum melakukan gerakan, dihitung dulu kak, berapa jumlah denyut nadi kakak dalam waktu 10 detik, habis itu dikalikan 6. Yang kelima, catat pilihan gerakan denyut nadi awal spread set. Nanti ini linknya kak. Setelah kakak melakukan gerakan dan sebelum gerakan. Dan ini adalah linknya nanti akan saya bagikan. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Nanti videonya akan saya tampilkan kakak-kakak. Dan setelah itu kakak memilih gerakan mana yang kakak ingin lakukan untuk menghitung denyut nadi kakak. Ini akan kita pelajari nanti pada sesi tatap muka. Tatap muka ini akan dihitung denyut nadi kakak, gerakan kakak yang akan lakukan, itu nanti akan dipelajari atau dipraktikkan pas pertemuan tatap muka. Yang ketujuh kakak-kakak semuanya, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Nanti di link ini kakak tuliskan ya. Dan yang terakhir yang ke-8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Yang contohnya saya contohkan seperti ini kak. Umpamanya pasangan 1 dan 2 memiliki, contohnya pasangan 1 melakukan gerakan squat jump. Sebelum melakukan gerakan squat jump ini, terlebihnya pasangan nomor 1 ini menghitung denyut nadinya dalam waktu 10 detik. Berapa kira-kira denyut nadinya dalam waktu 10 detik? Dicatat. Setelah dicatat, baru dikalikan 6. Baru dikalikan 6. Setelah itu, setelah nomor urut 1 melakukan kegiatan tersebut, lanjut lagi dibalas oleh nomor 2. Nomor 2 melakukan gerakan apa?
Sebelum melakukan gerakan, terlebih dahulu hitung dulu denyut nadi. Sebelum melakukan gerakan yang kakak-kakak, hitung dulu denyut nadi kakak. Baru setelah itu dikalikan 6. Berapa hasilnya? Ini kan sebelum melakukan gerakan. Setelah melakukan gerakan nanti, dia tetap menghitung denyut nadi dalam waktu 10 detik, baru kakak kalikan 6 lagi. Okey kakak, bisa dipahami kakak semuanya? Ini tabelnya nanti kakak. Denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Gerakan akan ditampilkan nanti dan nama kakak. Nama kakak umpamanya Kak Ariandi. Gerakannya gerakan sukot jam. Denyut nadi awalnya sekian ratus umpamanya. Sedangkan setelah melakukan kegiatan, denyut nadi akhirnya anggaplah jadi 200. Umpan baliknya di sini. Apakah bagus? Ada perubahan tak di sini tentang dilakukan oleh pasangannya masing-masing? Jadi ini adalah tabel peer assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Selanjutnya kakak, ini gerakan yang harus kakak pilih nanti. Umpamanya tadi Kak Ariandi memiliki gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Ini gerakan nomor 1. Sedangkan jumping jack nomor 2. Lari di tempat. Gerakan silang dengan tangan menyentuh. Dan loncat di tempat. Bagaimana kakak-kakak? Bisa kita mulai dengan gerakan ini? Berpasangan atau saya tampilkan aja videonya, kakak menghitung denyut nadi kakak, atau bagaimana kira-kira kakak? Kak Mestiadi? Iya kak, tampilkan aja videonya kak. Tapi tak perlu berpasang-pasangan gitu? Ini langsung dipraktekkan itu kak? Iya, langsung dipraktekkan. Ini saya lihat contoh videonya kakak ya. Contoh videonya yang Oke. harus kakak lihat nanti. Jelas di monitor kakak masing-masing? Jelas kak. Ini kelompok ini nomor 1 gerakannya ini. Nomor 2 gerakannya ini. Nomor 3 lari di tempat. Nomor 4 gerakan ini. Yang nomor 5 melompat di tempat. Tapi sebelum itu kakak hitung dulu denyut nadi kakak. Sebelum melakukan kegiatan, berapa dalam waktu 10 detik itu berapa dapatnya dengan dikali 6. Begitu juga nanti setelah melakukan kegiatan, kakak hitung juga lagi. Berapa pula nanti denyut nadi kakak, adakah perubahan atau tidak ada perubahan. Kira-kira seperti itu kakak. Bisa kita mulai kakak? Saya bagi linknya dulu kakak ya, untuk mengisi template ini. Maaf Kak, itu gerakannya dilakukan seberapa lama? 30 kak, 30 detik. 30 detik. Iya. Nanti setelah 30 detik tu kakak kali 6. Bisa kak? Bisa lah ya. Kita coba dulu ya kak. Bisa kak. Oke, Tapi oke, sendiri melakukannya sini. Sendiri aja kak, enggak pakai pasangan supaya dapat melihatnya. Enggak, maksudnya praktekannya saya di sini sendiri gitu kan. Oh, enggak. Kakak mau menggunakan laptop atau HP sekarang ini? HP kak, pakai HP saya kak. Oh, HP. Ya, kalau HP agak susah sedikit karena di sini ada slide-nya untuk diketik. Sama untuk di sini umpamanya kakak Amestiadi tadi telah melakukan gerakan, kakak catat di sini nama kakak. Gerakan nomor berapa yang kakak pilih tadi, denyut nadi awal dan denyut nadi akhir, baru kakak kasih umpan balik kepada gerak-gerak nanti. Siapa yang menilai kan gitu. Iya, Okey iya. kak, kalau seandainya kita tampilkan aja nanti, tapi sebelum itu kakak hitung dulu dalam waktu 10 detik berapa denyut nadi kakak. Kita tampilkan aja gerakan ini, tapi memang tak bisa berpasangan nih. Kita buat pasangan aja dulu kak, coba kak ya. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang.
5 orang tak adalah satu temannya lagi. Kalau gitu kita tampilkan aja, tapi dengan pribadi kakak aja lah ya. Jangan pakai pasangan lagi kak ya, karena kak, kak siapa Septi tak di tempat. Kak Septi di tempat. Kak Abu Nawas lagi di jalan. Izin Kak, sudah di posisi Kak, di tempat Kak. Oke, Maaf kalau ketemu. alhamdulillah. Kakak menggunakan HP atau laptop ini kak? Saya tadi ini baru ngambil notebook, jadi baru dihidupin lagi Kak. Ini sekarang nggak pakai HP, sekarang pakai Chromebook. Oke, kalau enggak seperti ini aja lah kak. Kita tampilkan ini kakak sendiri aja lah ya, membuatkan gerakannya. Nanti kata hitung masing-masing gerakan kakak. Saya kirim dulu link template ini ya kak, tabel ini ya. Tunggu ya. Oke kak, itu udah saya kirim ke kolom chat. Silakan kak, coba dibuka. Bisa nggak? Silakan kak, kakak-kakak semuanya. Cek dulu, baru kita lakukan gerakannya. Bisa kak, bisa dibuka. Bisa? Ini gerakannya kak ya. Kakak pilih nomornya. Denyut nadi sebelumnya. Jelas gambarnya kan kak? Gerakannya jelas kan? Jelas, jelas. Oke kak, saya kasih waktu kak ya. Nanti kalau udah siap, saya kabarin. Boleh dulu kak, kegiatannya, gerakannya. Nanti baru kita presentasikan kak. Silakan Kak Sutarmanto. Ya, maaf Kak. Ya, Kak. Kak, Ini- setiap gerakannya itu 30 detik gitu. Iya Kak. Berarti setiap gerakan Bukan maaf Kak, bukan 30 detik, 2 kali 8 aja Kak. Maaf, 2 kali 8. 2 kali 8 denyut nadi 10 detik. Iya, denyut nadi 10 detik dikali 6 nanti Kak ya. Nah, itu 5 gerakan yang kita buat, Pak. Kak. Enggak, Kakak pilih salah satu aja. Oh, oke. Oke? Oke, terima kasih. Oke. Ayo, apa tadi Kak Sudar? Oh udah Kak, tadi yang mau saya tanyakan udah dipertanyakan sama Kak Adit. Maksudnya tadi Oke, kok 30 lama kali waktunya Kak. Enggak, ya 2 kali 8, maaf. Tadi saya lihat. Ya Kak. Lanjut Kak. Lanjut. Masih 15 menit Kak.
Setelah kakak isi nanti kakak kirim di chat, room chat ya kakak. Seperti yang saya kirim linknya kakak kirim lagi. Nanti kita refleksi bersama. Izin tanya Kak, Iya kak? itu yang di draft tadi nggak bisa diketik, ditulis namanya Kak? Nggak bisa diketik kak? Ya, bacaannya tadi apa deh? Ini saya mau. Oi, udah kakak salin belum? Hanya lihat katanya gitu aja, di bawah mau tulis nama hanya lihat gitu. Oh, tunggu, tunggu. Halo Kak Lesti, Ya Kak, kalau di yang saya kirim ini mau ditulis Kak nama. coba Kak, Ah. saya coba lagi. Iya Kak, iya Kak. Coba dulu Kak. Kalau sama saya mau Kak yang saya kirim di room tadi. Punya saya nggak bisa Kak. Hanya lihat gitu saja bacanya di bawah nih, mau tulis nama aja. Ya Kak Martawati. Kolom yang diisi denyut nadinya langsung dikalikan 6 Kak. Halo Kak. Iya iya Kak, iya. Langsung dikalikan 6. Jumlahnya langsung jumlah yang sudah dikalikan 6. Jumlah yang sudah ditentukan Kak. Ya maksud saya kan ini 10 Ah. detik tadi 10 detik menghitung denyut Ya. nadi. Ya. Yang diisikan pada kolom sudah hasil yang dikalikan 6. Enggak Kak, gini. Kan kakak berapa dalam 10 detik tadi berapa dapatnya kan? Kakak tulis juga di situ di awal dengan di akhir. Umpamanya 10 kali 10, anggaplah seperti itu. Kakak tulis juga 10 kali sekian dikali 6 itu berapa dapatnya gitu. Di kolom awal dengan akhir. Paham Kak? Berarti
misalnya nih dapat 10, ya Ya, kan? Kalikan 6 atau kali 10. ini dikalikan 6 Kak. Berarti Kak, kan kalau berarti 10 kali 6 dapat 60 gitu. oh, ya berarti kali 6 ya, dapat 10 kali 6. Dan di awal baru Ya, di akhir misalnya dapat 15 kali 6 gitu. iya betul. Oke, terima kasih Oke, Kak. oke Kak. Oke. Kak Mesti Yadi belum bisa Kak Mesti. Belum bisa Kak, belum bisa. Belum bisa. Kalau Kakak tak bisa, salin di room chat aja Kak. Buat Oke Kak. nama Kakak ya. Oke, oke. Ya, silakan Oke Kak Kak. Aryan. Kak Aryan, ada apa Kak? Kak Aryan mengangkat tangan. Halo Kak Aryan. Silakan Kak Aryan. Pak, Ya Kak, Kak. kan kita cuma isi denyut nadi itu aja kan? Iya. Terus kita kirim, Umpan baliknya udah Kakak isi belum? enggak? Umpan baliknya diisi juga Kak. Seharusnya kalau kita berdua, kita harus mempunyai umpan balik karena kita melihat pasangan kita masing-masing. Kalau ini tidak, kita cukup aja lah sampai denyut nadinya, Kak. Nanti setelah kita refleksi bersama-sama, baru kita buat umpan baliknya. Nanti saya kasih contoh, umpamanya Kak Martawati melihat hasil dari denyut nadi awal Kak Adelina dan denyut nadi akhirnya. Kira-kira umpan baliknya seperti apa gitu. Ini kirim di mana ya, Kak? Kirim di chat, kolom chat tadi ya, Kak. Langsung dikirim ke situ. Iya, Linknya saja Kak. iya, linknya saja, Kak. Kak Martawati, link-linknya belum bisa dibuka, Kak. Karena Iya Kak, aksesnya, saya coba lagi Kak. iya.
Kak Mestiadi gerakan nomor 2 denyut nadi awal 96, denyut nadi akhir 126. Kak Ariandi, nama aja baru. Ya, kakak-kakak semuanya, Ariandi, Kak Wisnu, Kak Sudar. Nanti baru kita refleksikan bersama apakah gerakan contohnya, apakah gerakan Kak Mestiadi ini yang pernah latihan atau yang tidak pernah latihan. Gitu kira-kira. Oke, buka dulu Kak. Oke, Kak Martawati Manulang, gerakannya dipilih nomor 4, 15 kali 6 denyut nadi awal. Sedangkan setelah melakukan gerakan denyut nadi 18 kali 6. Maaf kakak-kakak, tadi mati lampu di sini kakak-kakak. Jadi hilang jaringannya. Udah siap kakak-kakak semua ya? Maaf Kak Mestiadi, boleh kirim lagi data tadi Kak Mestiadi dan Kak Martawati. Mati lampu hilang dia Kak. Oke Kak, saya kirim lagi. Oke Kak. Makasih Kak.
Ya, Kak Sudarmanto. Oke, Kak Musti udah tadi. Kak Martawati boleh kirim linknya lagi, Kak. Tadi mati lampu hilang, Kak. Kak Martawati di tempat. Oke, kakak-kakak, kita lanjut saja menunggu dari kakak-kakak yang lainnya. Tadi Kak Mesti melakukan gerakan nomor 2. Denyut nadi awalnya 96. Sedangkan denyut nadi akhirnya 126. Kira-kira bagaimana tanggapan Kakak Ariandi? Halo Kak Ariandi. Umpan balik mengenali gerakan yang dilakukan oleh Kak Mesti, Kak. Halo Kak Ariandi. Ah, bisa respon Kak? Kak Ariandi. Suara kakak tak dengar Kak. Oke, kita lanjut aja ke Kak Adelina. Kita lanjut sama Kak Adelina ya Kak. Respon kakak, umpan balik kakak mengenai gerakan yang dilakukan oleh teman kita atau kakak kita, Kak Mestiadi, Kak. Di sini Kak Mestiadi mencatat denyut nadi awal 96 dan denyut nadi akhir 126. Bagaimana Kakak Adelina umpan balik kakak mengenai gerakan yang dilakukan oleh Kak Mestiadi? Apakah gerakan itu pas dengan latihan yang pernah dilakukan saat latihan atau tidak, Kak? Halo Kak Adelina, Kak Martawati. Halo Kak Martawati. Iya Kak. Iya Kak. Dengar suara saya, Kak? Dengar suara saya? Dengar Kak, dengar. Saya mohon tadi link yang kakak kirimkan, mohon kirim kembali lagi, Kak. Dan untuk itu, tolong kakak kasih tanggapan atau umpan balik gerakan dari Kak Mestiadi ini, Kak. Kak Mestiadi ini menggunakan gerakan nomor 2, denyut nadi awalnya 96, sedangkan denyut nadi akhirnya 126. Kira-kira bagaimana tanggapan kakak? Ada enggak perubahan signifikan terhadap gerakan yang dilakukan Kak Mestiadi? Ya Kak, saya umpan balik saya Aha. rasa memang ada perubahan dari sebelum melakukan gerakan dengan setelah melakukan gerakan, karena pada denyut nadi awal
Kak Mestiadi sekitar 96 dan setelah melakukan gerakan yang nomor 2 denyut nadi akhirnya sekitar 126, berarti terjadi perubahan yang signifikan. Terima kasih, Kak. Oke, tolong Kak kirim lagi link tadi Kak yang Kakak kirim tadi. Oke, Kak. Tadi mati Siap, lampu Kak hilang. Siap, Nanti punya Kakak ditanggapi oleh Kak Mestiadi ya Kak. Nanti Kak Mestiadi membuka link dari yang Kakak kirim. Oke Kak Mestiadi. Oke Kak, oke. Oke, silakan Kak Martawati. Itu Kak, sudah dikirim oleh Ya, Kak Kak. Martawati link dari hasil gerakan Kak Martawati. Silakan Kak, dibuka. Oke, Kak. Saya buka dulu Kak. Oke. Langsung umpan baliknya nih Kak. Langsung umpan baliknya aja Kak. Setelah Kalau- hitung denyut nadi. Oke, kalau menurut saya lumayan bagus perubahannya kalau punya Kak Martawati tadi. Karena denyut nadi awal dan denyut nadi akhirnya tidak begitu jauh. Ya biasanya kalau dia sering latihan, biasanya denyut nadi awal itu tidak begitu jauh dari denyut nadi akhir. Biasanya itu karena sering latihan. Menurut saya ini sudah begitu bagus gerakan yang dilakukan oleh Kakak Martawati tadi. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Kak Martawati saat melakukan gerakan tadi, ada enggak terasa efeknya bagi Kakak? Apakah pusing, mual-mual? Bagaimana Kak Martawati? Efeknya memang ada Kak, tapi yang seperti Kakak bilang pusing, mual-mual itu mungkin tidak ada, cuman terasa agak sesak sedikit di dada Kak. Oh, Begitu, terasa Kak. sih ngos-ngosan lah Kak ya. Ya begitulah kira-kira Kak. Oke, terima kasih Kak Martawati. Di sini di kolom chat ini ada Kak Adelina. Kak Adelina denyut nadi awal 15 kali 6 sama seperti Kak Martawati, sedangkan denyut nadi akhirnya 20 kali 6 120. Gerakan yang dipakai adalah gerakan nomor 2. Ini karena Kak bagaimana Kak Sudarmanto? Apakah tanggapan Kakak tentang gerakan yang nomor 2 dilakukan oleh Kak Adelina ini sudah benar? Dengan hasil awal dengan hasil akhir ini Kak. Bagaimana Kak Sudarmanto? Iya Kak, terima kasih waktunya Kak. Ya. Untuk gini Kak, untuk nomor 2 sendiri tadi gerakan apa Kak? Gerakan ini Kak. Contoh ya, jumping jack. Kalau nggak salah jumping jack. Oh, baik Kak. Kalau ini kebetulan saya mempraktekkan yang nomor 3 ya Kak. Saya tadi berusaha lari di tempat. Iya, berlari-lari di tempat. Karena saya manfaatin menggunakan jam arloji saya yang bisa menghitung tepatan ada waktu untuk lari berjalan juga Kak. Jadi saya gunakan yang nomor 3 untuk ini kalau kita wajib timbal balik yang digerakkan dari teman sendiri Kak ya. Iya, kan kita tadi seharusnya berpasangan Kak. Jadi pas refleksinya aja kita pasangan. Nanti Kakak kasih tanggapan dengan gerakan yang ada Kak Adelina, sedangkan Kak Adelina nanti tanggi umpan balik terhadap gerakan Kakak gitu. Oh begitu ya Kak. Ya. Kalau tanggapan saya apa yang saya perhatiin untuk gerakan kegiatan olahraga ini dampaknya memang terasa Kak, perubahannya dari awal nadi yang tertulis dari Kak Adelia tadi berapa nih? 15,690 ya Kak ya. Yang diakhirin nadi terakhir 120. Mungkin nggak jauh beda Kak dengan apa yang saya lakukan pada nomor 3 Kak.
lebih membutuhkan stamina ya Kak ya. Seperti lari. Dengan yang nomor 3. Iya Kak. Jadi tanggapan kakak tentang denyut nadi Kak Adelina ni, apakah Kak Adelina ini latihan setiap hari atau bagaimana Kak? Tanggapan saya mungkin apa yang dilakukan Kak Adelina sudah sesuai itu Kak. Karena saya membandingkan dengan aktivitas saya yang berlari mungkin tidak jauh beda tuh Kak. Oke, tidak jauh beda dengan gerakan yang dilakukan oleh Kak Adelina. Iya. Itu kira-kira Kak Sudarmanto ya? Iya Kak. Oke, Kak Adelina. Kak Adelina. Iya Kak. Jadi bagaimana Kak tentang gerakan yang dilakukan oleh Kak Sudarmanto? Kak Sudarmanto denyut nadi awal 92, sedangkan denyut akhirnya 122. Ini dilakukan dengan gerakan nomor 3, jalan lari di tempat. Kira-kira tanggapan kakak mengenai gerakan yang dilakukan oleh Kak Sudarmanto ini, sudah benar atau belum? Apakah Kak Sudarmanto ini latihan tiap hari dengan denyut nadinya 92, apakah stabil dengan 122 ini Kak? Bagaimana Kak Adelina? Menurut saya kemungkinan kalau menurut saya itu besar kemungkinan Pak Sudarmanto selalu melakukan aktivitas gerak ya, terutama jogging atau lari, dan ini dia menggunakan aktivitas gerak, memakai aktivitas gerak yang ketiga, dan itu lari cepat ya, lari cepat atau lari di tempat Kak? Lari di tempat. Kemungkinan Lari. itu sudah. Kalau lari cepat kita jauh nanti tuh Kak. sudah mendekat. Saya rasa itu sudah cukup baik gitu. Kemungkinan memang selalu melakukan aktivitas lari, jogging pagi atau jogging sore atau aktivitas gerak jalan lah. Kemungkinan besar banyak aktivitas gerak yang dilakukan oleh Kak Sudarmanto. Menurut saya seperti itu sih Pak Eka. Oke, terima kasih kepada Kakak Adelina. Sebelum itu Kak Adelina melakukan gerakan tadi, ada enggak terjadi perubahan signifikan sama Kakak? Atau keluar keringat, napas ngos-ngosan atau kayak mana Kak? Kalau napas ngos-ngosan enggak, cuman ya setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, ya cuman keluar keringat aja gitu, setelah agak selang berapa menit keluar keringat gitu. Kalau pusing enggak? Enggak ada pusing. Berarti Kakak mungkin hari-harinya udah sering olahraga juga Kak ya? Iya, olahraga setiap hari Pak, dari rumah sampai ke sekolah. Jalan kaki? Enggak Pak. Di rumah juga udah dari 4:30 sudah juga aktivitas. Berangkat ke sekolah. Kalau ibu-ibu iyalah kan pagi-pagi hari udah beraktivitas. Benar. Kalau Kak Sudarmanto? Iya Kak. Kak Sudarmanto, apakah hari-harinya dengan tiap hari olahraga dengan gerakan yang Kakak lakukan ini? Atau jogging tiap hari? Ini sebelumnya ya Kak ya, dulu sejarah ada sebulan lebih lah, itu kebetulan ada di GOR itu, GOR baru Kak, jadi aktivitasnya itu, tapi aktivitas malam Kak, main badminton Kak. Ya. Oh, main badminton, apalagi badminton olahraga yang berat Kak ya. Jadi sebelum kegiatan badminton malam ini, ada Kak kegiatan paginya Kak, maraton pagi lah Kak, pagi-pagi maraton, paling nggak lama Kak, paling entah 15 menit atau 20 menit, nggak sampai setengah jam tuh Kak. Menjelang mau berangkat ke sekolah Kak. Latihan badminton itu tiap malam yang Kakak lakukan kegiatan itu? Oh tidak Kak, itu saya lakukan karena kami kan ini Pak menggunakan jadwal Kak, jadi kita biar tidak penuh full. Jadi pembagian, jadi 1 minggu dapat jatah 2 hari Kak. Oh, 1 minggu dapat jatah 2 hari.
aktivitasnya itu sama tadi pagi itu Pak. Pagi minimal 15 menit saya jalan ya lari-lari sebelum berangkat sekolah, aktivitas ke sekolah. Oke, terima kasih Kak Mestiadi. Baiklah kakak-kakak semuanya telah mengisi jawaban Denyut Nadi sebelum dengan sesudah melakukan kegiatan. Di sini tadi sudah dijelaskan mempengaruhi Denyut Nadi kakak-kakak semua jelaslah pasti mempengaruhi setelah kakak-kakak melakukan latihan. Kira-kira usia dengan kita sekarang ini, contoh kepada Kak Sudarmanto, apakah dengan denyut nadi 122 setelah melakukan kegiatan berimbang tak dengan usia kita, Kak? Dengan usia kita sekarang ini? Iya Kak. Untuk pengalaman saya sendiri ya Kak ya, aktivitas selama ini usia sudah menyembah di atas kepala 3 ya Kak. Sebelumnya waktu masih apa dibedain waktu masih masa kuliah Kak. Kalau di masa kuliah tuh kita bahkan sampai lupa tuh Kak, aktivitas tuh dari kuliah pun ada aktivitas olahraga. Kadang malam kita bersama-sama dengan teman gitu Kak, adain acara futsal. Bahkan pagi pun kadang ya namanya mahasiswa ya Kak ya, kadang bangun pagi pingin cari hiburan, lari-lari pagi di taman. Banyak Kak. Tapi kalau untuk sekarang Kak udah beda jauh Kak. Beda jauh. Bahkan tadi ini setelah melakukan aktivitas yang Kakak tunjukkan untuk mempraktekkan itu terasa saya lebih dominan, napas saya itu agak kayak perut ini ketekan Kak. Jadi lebih cepat mengambil napasnya Kak. Agak berarti udah terasa ngos-ngosan juga Kak ya? Iya Kak. Dalam 2x8 ini. Terasa Kak, tapi nggak terlalu apa kali Kak. Nggak terlalu kuat lah, nggak pingsan baru kan? Dia cepat hilang kok Pak. Cepat selesai tadi ngos-ngosan, habis itu cepat redapnya Kak. Kalau Kak, makasih untuk Kak Sudarmanto untuk refleksinya pada sore hari ini. Kalau Kak Wisnu Novandra kayak mana? Kak Wisnu? Ya Kak, izin. Izin Kak. Silakan Kak. Bagaimana? Kalau saya kan nggak bisa praktek Pak, lagi masih patah kaki. Jadi iya. Kapan patah kakinya Kak? Udah 2 bulan Kak. Sekarang lagi masih perawatan. Ya. Pemulihan sekarang Kak ya? Ya, pemulihan Kak. Tadi nggak bisa masuk juga, mati listrik tiba-tiba itu keluar. Kecelakaan Kak? Main bola Kak. Itu kecelakaan main bola Kak? Main bola. Masih aktif main bola sebelumnya. Semoga cepat sembuh Kak. Amin. Jadi kan Kakak nggak bisa melakukan gerakan nih. Kasih tanggapan tentang gerakan yang dilakukan Kakak Adelina tadi. Kan Kakak Adelina tadi mempunyai 120 denyut nadi. Ya, memakai gerakan nomor 2 kan Kak. Dengan usia Kak Adelina sekarang ini, kita anggap 40 lah. Dengan denyut nadi seperti ini, apakah latihan atau kondisi usia kakak ini seimbang enggak Kak dengan denyut nadi yang dilakukan oleh Kak Adelina nih? Ya, izin ya Kak. Tadi kalau diibaratkan usianya 40, kan denyut nadi normal manusia 220 yang saya tahu dikurangi usia. Iya. Nah, dengan 120 denyut nadi dari Kak Adelina, saya rasa itu masih normal karena masih di atas denyut nadi normal tanpa aktivitas orang dewasa. Denyut nadi orang dewasa normal tanpa aktivitas itu seingat saya sekitar 75. Artinya kan setelah ada aktivitas meningkat dan tidak melebihi dari denyut nadi normal setelah aktivitas di usianya. Itu yang saya tahu Kak. Oke, makasih banyak Kak atas tanggapan Kakak.
Sekarang kita menuju, menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini kakak ditanya merefleksikan lagi, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Di sini kakak ditanyakan lagi, kalau seandainya nanti kakak-kakak semuanya ini udah pernah melakukan tes denyut nadi kepada peserta didik, Kak? Kak Wisnu sendiri bagaimana, Kak? Sebelum kecelakaan ini atau sebelum apa ini? Udah pernah melakukan tes denyut nadi? Izin untuk siswa, saya pernah tahun ajaran kemarin, Kak. Karena kan itu di semester pertama itu, Iya. pembelajaran fisik. Nanti Jadi saya kirim. Ya, terus lanjut, Kak, lanjut. lanjut, Kak. Ya, lanjut, lanjut. Jadi kan aktivitas anak sekarang kebanyakan di media sosial nih. Sedikit yang melaksanakan aktivitas fisik. Kebanyakan yang saya dapat tuh di bawah tingkat kebugaran pada usianya, Kak. Seperti itu. Berarti itu bisa ditingkatkan lagi dengan latihan fisik, Kak, gitu? Bisa ditingkatkan atau membuat jadwal rutinitas gitu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak Wisnu, sudah Baik, memberikan tanggapan yang sangat memuaskan. Di sini nanti kakak-kakak semuanya, di sini ada penjelasan. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas roleplay tadi. Di sini nanti saya akan menyaksikan link Jamboard. Link Jamboard, pertanyaan ini apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran setelah melakukan gerakan tadi? Yang berpusat pada peserta didik, kenapa? Tunggu, Kak, saya buat dulu link Jamboardnya. Baiklah kakak-kakak, itu sudah saya mengirimkan link Jamboard untuk setelah melakukan gerakan roleplay. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Di sini kakak diminta untuk apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Didik, kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Di situ sudah saya kirim link, Kak, dengan pertanyaannya untuk kakak-kakak semuanya. Dipersilakan, Kak, kasih untuk sebelum waktu habis. Ya, ayo kakak-kakak semuanya untuk mengisi link Jamboard tadi, Kak. Linknya meminta akses, Kak. Oh, meminta akses, Kak. Iya, Kak. Oke, tunggu bentar, Kak. Coba cek, Kak.
Masih tetap Kak sama saya, Oh, mau minta akses. tunggu Kak ya. Kita tes Kalau saya tidak bisa dibuka Kak. Tidak bisa semuka sama sekali. Tidak bisa dibuka Kak. Kalau sama saya dia meminta akses Kak. Tunggu Kak ya. Kita tes sekali lagi Kak. Sama Pak. Di sini juga dia minta akses seperti Ya. Kak Martawati. Itu coba Kak. Bisa Kak Martawati? Udah bisa. Udah bisa. Tidak bisa dia bisa ditulis Kak. Bisa diedit Kak Sudarmanto kan? Tunggu ya Kak. Dia baru terbuka. Nggak bisa loh Kak. Nggak bisa juga Kak. Nggak, saya nggak bisa Kak. Gimana sih? Ini Mas baru join. Kalau kakak-kakak lainnya? Kak Sudarmanto? Kak Sudarmanto bisa? Pakai apa ya? Kak Adelina nggak bisa? Nggak bisa Kak. Kita menjawab pertanyaan itu ya Kak. Iya, pertanyaan tadi Kak. Ini pertanyaannya. Bisa Kak Martawati menggunakannya? Ini terbuka tapi pertanyaannya nggak bisa dibuka ya Kak ya. Gimana nih? Ini pertanyaan Kak di monitor Kak. Sudah saya kembalikan di monitor. Kakak tinggal tulis saja di situ di stick note-nya Kak ya. Bisa ditulis stick note-nya Kak? Nggak, saya nggak bisa dibuka Kak. Nggak bisa dibuka Kak? Nggak bisa Kak. Mungkin karena dari HP mungkin. Oh ya Kak, dari HP nggak bisa Kak. HP agak susah Kak, teman kalau pakai template mungkin bisa dari HP. Kalau Jamboard nggak bisa Kak, Nggak Kak. agak susah. Apa solusinya tuh Kak?
Solusinya terpaksa lah kakak ketik sedikit di kolom chat kak. Bisa kak? Bisa Kak. Ah, solusinya itu aja kak. Oke. Bisa kak Sudarmanto? Ya kak, Bisa diketik di tunggu. stick note-nya. Nggak bisa nih kak, tunggu kak. Saya lagi cari caranya gimana. Bentar kak. Saya di monitor aja kak, baca apanya kak. Oh nih, baca Iya. soalnya tadi ya. Nggak, coba kakak ketik dulu di stick note-nya. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa nih. Stick note-nya ambil di apa kak? Di bawah tanda panah yang bacanya slash. Ada stick note di bawahnya. Bisa kak? Ada tanda kayak tanda buku. Bisa lihat kak Sudarmanto? Biar saya contohkan dulu kak ya. Link Jamboardnya nanti kakak pelajari di situ. Ini link Jamboard. Ini contohnya kak ya. Link Jamboardnya. Setelah nanti kakak mengisi. Di sini kak. Kak Sudarmanto. Bisa nggak diketik kira-kira di sini? Oke kak, coba saya coba kak. Oke, oke, Tampilannya oke, oke. sesuai, tapi kenapa aplikasinya setiap ditekan ini semua tidak bisa kak? Saya di situ juga yang nggak bisa Pak ngetiknya. Nggak bisa Munculnya sama sekali sama kak. diketik. Nggak bisa Pak. Ya. Padahal udah dieditor kan tadi. Ah, belum bisa Kak Sudar atau Kak Delina. Ada nggak kita ketik aja ada di chat room Kak. Nanti setelah itu baru kita pindahkan di apa di PPT yang lain Kak. Bisa Kak Delina? Atau kita lanjut aja dulu? Karena di sini nanti kakak disuruh atau peran guru dan peserta. Tunggu Kak ya. Saya kirim ulang lagi.
Itu Kak Adelina. Sudah saya kirim ulang jambotnya. Bisa, Kak. Bisa Kak? Bisa, bisa. Coba saya coba lagi Oke, dulu. oke. Ya. Soalnya ini aja Kak. Ini yang udah saya diapakan di monitor. Nah, itu udah Kakak lihat soalnya Kak Adelina? Oke, sudah, Pak. Sudah, Kak, sudah, Pak. Nah, setelah itu Kakak lanjut lagi Kak. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Dan pendapat Kakak tuliskan di dalam jambot tersebut Kak. Ini yang keduanya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Minta pendapat kakak-kakak semuanya. Lima menit kakak-kakak ya. Apapun hasilnya dikumpulkan aja. Nanti kita bahas diskusi bersama lagi. Karena waktu kita udah mulai menipis. Udah mulai habis. Oke. Oh, Bacakan soal peran guru dan murid tadi, Pak. Eka, oke, ini Kak. bacakan aja, Kak. Ini udah. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan. Dan berikan pendapat kakak.
Oke, Kakak Sudarmanto, Kak Wisnu, Kak Mestiadi, dan Kak Martawati. Kita lanjut, Kak. Latihan untuk refleksinya tetap dikirim di Jamboard tadi. Nanti akan saya ambil. Kita lanjut karena waktu kita udah mulai menipis. Lanjut aja, Kak ya. Ya, Kak Aryan Damanik, silakan Kak Aryan angkat tangan. Ada apa, Kak? Ada suaranya Kak, izin Kak. Iya ada, Kak. Silakan, Kak. Oh iya, maaf Silakan. Kak. Jambotnya untuk penulisannya karakternya terbatas, dia harus ditambah lagi gitu Kak. Ditambah lagi stick note-nya, Kak. Oh begitu Kak. Iya, makasih Ah. Kak. Oke, 5 menit, Kak ya, karena waktu kita habis, Kak. Nanti nggak dapat semuanya ini, Kak. Siap Kak. Oke. Lanjut, Kak. Kak Sudarmanto, silakan, Kak. Enggak, tadi kakak suaranya Iya. Tadi mute, Kak. Oh, Ya. sorry. Oke, Kak, lanjut, Kak ya. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran STL ini, peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik sini diterangkan aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran dan kritik. Sedangkan yang keduanya, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang nomor 3, merancang strategi. Di sini guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar bagi siswa atau peran siswa, mengkaji kompetensi yang dikasih oleh guru, strategi guru ditawarkan oleh guru. Yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Peran peserta didik di sini membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Sedangkan yang terakhir, peran guru mengidentifikasikan dan menentukan pola penilaian. Berarti di sini guru setelah melakukan kegiatan inti, lanjut ke kompetensi yang akan diukurnya. Peran peserta di sini belajar secara aktif dan kelompok maupun individual. Oke, kakak-kakak, kita lanjut slide selanjutnya. Di sini diterangkan, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Berarti di sini diterangkan, selain belajar bersama guru, peserta didik wajib juga share atau mencari ilmu pembaca di tempat-tempat lain seperti di Google, ya kakak-kakak ya. Selanjutnya,
Jenis-jenis pembelajaran student standard learning. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Di sini jenis-jenis pembelajaran yang sering kita lakukan ada 9. Kira-kira kakak-kakak semuanya jenis-jenis pembelajaran SCL ini yang mana yang paling sering kakak-kakak lakukan, Kak? Kak Arianda Manik, bagaimana Kak jenis-jenis pembelajaran ini? Yang mana yang sering kakak-kakak lakukan? Tulis di bagian chat aja Kak. Atau resen pun silakan. Kak Sudarmanto, Kak Martawati, bagaimana kira-kira Kak jenis pembelajaran SCL ini yang sering kakak lakukan? Di sini ada 9 jenis pelajaran. Bagaimana Kak Arianda Manik, Kak Sudarmanto, dan kakak-kakak semuanya? Tulis di kolom chat kakak-kakak ya. Oke, kolom chat aja tulis kakak jenis-jenis pembelajaran SCL yang sering kakak gunakan di pembelajaran kakak. Selanjutnya aktivitas kedua, karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini ada gambar memahami karakter dan meminat anak, ada jasmani, sosial, emosional, mental, atas, menengah, PAUD dan SD. Oke, perkembangan karakter peserta didik. Karakter jasmani, di sini ada umur 1 sampai 2 tahun. Anak-anak pada usia ini belajar untuk merangkak. 3 sampai 4 tahun, anak-anak pada usia ini harus mengembangkan keterampilan motorik. Anak yang sampai 5 sampai 6, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan koordinasi dan keseimbangan yang lebih baik. Mereka juga mulai berpartisipasi dalam olahraga dan kegiatan fisik lainnya. Untuk anak 7 sampai 11 tahun, anak-anak pada usia ini terus mengembangkan keterampilan motorik. Mereka juga mulai lebih aktif dan kompetitif. Yang terakhir, anak 12 tahun sampai 18. Anak-anak pada usia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat. Mereka juga mengembangkan minat dalam olahraga dan kegiatan lainnya. Ini perkembangan karakteristik jasmani. Perkembangan sosial ini, Kak, dari anak 1 sampai 2 tahun, mulai belajar berbagi. Sedangkan anak 3 sampai 4 tahun harus mengembangkan keterampilan sosial mereka. Ini adalah perkembangan karakteristik sosialnya. Selanjutnya yaitu perkembangan karakteristik emosi. Pendidikan jasmani dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk belajar tentang emosi mereka sendiri, emosi orang lain. Pendidikan jasmani dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk dapat bertahan dalam kehidupan. Di sini perkembangan karakteristik mentalnya ada juga kakak-kakak, banyak sekali. Di sini ada nih, berlari jasmani 0 sampai 2 tahun, memanjat melompat 0 sampai 2 tahun. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa sosial 3 sampai 4 tahun. Ini adalah cocokan karakteristik. Kira-kira kakak, manakah bidang yang dan usia yang sesuai ini kakak Sudarmanto? Kak Sudarmanto? Kak Aryan? Oke Kak ya, saya lanjutkan saja. Ini bidang usaha yang sesuai, yang di atas adalah cocokan karakteristik, manakah bidang usia yang sesuai. Ini adalah bidang yang sesuai yang terdapat di atas tadi, karakteristik, aktivitas bidang jasmani. Ini adalah Kak, contoh hasil dari yang di atas tadi. Lanjut Kak, pembelajaran yang ketiga, diferensiasi PJOK. Di sini pembelajaran adalah usaha guru untuk menyesuaikan pelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan pelajaran murid. Itu menurut Tomilson. Ini setelah membaca, berdiskusi setelah bersatu tentang 2 contoh langkah-langkah pelajaran dan presentasi di LMS Kak ya. Nanti kakak-kakak segera melihat di LMS 1.3 B.3 elaborasi. Di situ ada 2, ada kendala kakak-kakak mengalami melakukan strategi pembelajaran referensi, gagasan baru yang dapat dari contoh-contoh
penerapan strategi. Oke kakak-kakak semuanya, setelah sesi ini unggah hasil. Baiklah kakak, udah siap kakak Sudarmanto, Kak Aryan, Kak Adel, Kak Delina, dan Damani. Enggak, ya nanti saja kak, kita lanjutkan ini dulu kak. Nanti aja kita kak. Nanti kakak segera membuka LMS kak ya. Halaman 1.3 B.3 kak, di elaborasi isi. Di situ ada nanti soal-soal yang harus kakak selesaikan. Oke, Kak. Oke kak ya. Untuk daripada itu hasil yang tadi di Jamboard tadi tetap kakak kirim karena waktu kita udah mau habis. Saya kembalikan dulu kak ya. Saya stop dulu.